Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat survei menggunakan Google Form. Nah, survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari target-target yang akan kita survei untuk kebutuhan pemasaran produk. Kali ini pada mata kuliah kewirausahaan kita akan mempraktekkan bagaimana mencari data dari calon-calon pembeli yang akan kita jualkan produknya. Nah, pertama sekali kali ini kita mempraktekkan menggunakan Google Form atau melalui Chrome, Google Chrome. Setelah Google Chrome dibuka pada Google, maka kita akan ketik di sini pertama form Google. Nah, pastikan di sini ada namanya Google Form. Nah, biasanya kalau belum login, kita wajib login dulu di Google Form. Ini ada untuk URL-nya itu docs.google.com forms. Nah, langsung aja diklik ke Google Form. Nah, kemudian di sini pilih akun. Kebetulan saya sudah menggunakan akun Gmail. Oke, kemudian kita isi password. Kemudian klik tombol berikutnya. Nah, kita tunggu. Nah, setelah terbuka ini ada namanya Google Formulir. Nah, di sini kita akan membuatnya. Kebetulan contoh ini saya sudah beberapa formulir yang dibuat. Nah, untuk membuat baru, klik tanda tambah formulir kosong. Nah, kebetulan ini Google Form saya menggunakan bahasa Indonesia. Bisa jadi nanti yang dalam bahasa Inggris juga sama, ikon-ikonnya hanya saja beda tulisannya saja. Nah, yang pertama sekali kita mengklik untuk formulir kosong, kemudian isi pertama itu judulnya. Nah, kali ini saya membuat judulnya adalah contoh survei pasar mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini adalah judul untuk surveinya. Nah, deskripsi formulir adalah penjelasan bagaimana kita nanti kita isi untuk mengarahkan pemirsa dalam mengisi survei ini. Contohnya sebagai petunjuk boleh, atau hal-hal lain yang akan kita arahkan. Nah, dalam ini saya akan bikin bahwa dalam mengisi formulir ini diharapkan kepada masyarakat untuk mengisi data dengan benar. Untuk nama dan alamat akan kami rahasiakan. Oke. Nah, di sini ada judul juga, namanya formulir tanpa judul. Ini berfungsi untuk memastikan judul formulir yang akan muncul pada saat kita membuka nanti form Google. Nah, kalau kita klik maka dia akan sama dengan judul formulir. Nah, untuk pertanyaan di sini ada beberapa yang bisa kita pilihkan. Di sini ada pilihan ganda, jawaban singkat. Ini untuk khusus jawaban seperti nama, NIM, nomor KTP dan lain sebagainya. Nah, paragraf adalah jawaban-jawaban yang akan membutuhkan jawaban panjang seperti alamat, deskripsi, biodata yang lengkap, dan lain-lainnya. Pilihan ganda ini berfungsi untuk semacam choice, apakah pilihannya tidak bisa banyak. Sementara kontak centang ini itu digunakan untuk pilihan yang opsinya bisa dipilih lebih dari satu. Drop down ini berfungsi untuk pilihan-pilihan yang kan banyak. Nah, ini contohnya nanti kita buat. Misalnya saja kita akan memulai dengan jawaban singkat. Ini biasa pertanyaan adalah nama. Nama digunakan untuk jawaban yang singkat. Maka kita pilih dengan jawaban singkat. Nah, untuk mengatakan bahwa form nama wajib diisi atau tidak, maka saya pilih di sini adalah wajib diisi. Nah, apabila kita memilih wajib diisi, maka nama tidak bisa dilewatkan ke dalam bentuk kosong, tapi harus bisa diisi. Nah, di sini juga ada pilihan deskripsi atau validasi respon. Nah, ini deskripsi adalah menjelaskan bagaimana cara mengisi nama dan validasi respon, biasanya untuk memastikan
apabila nanti ada angka teks yang bisa kita batasi untuk validasi. Nah, ini jarang kita gunakan dalam form, kali ini contoh tidak bisa kita isi. Kemudian nama. Nah, biasanya pemulis juga menunjukkan identitas alamat, misalnya alamat desa yang mengisi formulir. Nah, ini juga kalau misalnya dalam bentuk singkat, itu jawabannya singkat nama desa, tapi kalau misalnya panjang alamat, maka bisa kita pilih dengan teks jawaban panjang. Nah, kali ini alamat kita bikin wajib juga diisi oleh yang mengisikan. Selanjutnya kita tambah. Nah, untuk memastikan kita bisa komunikasi dengan yang mengisi survei, maka kita bisa memilih di sini pertanyaannya adalah email. Nah, ini berfungsi nanti apabila ada hal yang perlu kita kirimkan ke ke pemirsa yang telah mengisikan. Nah, untuk memastikan jawaban email ini adalah bentuk email, kita bisa memilihnya di sini sebagai validasi respon. Di sini ada kita pilih dengan teks adalah alamat email. Nah, jadi apabila kita mengisinya bukan alamat email, maka nanti validasi akan mengatakan bahwa dia wajib harus alamat email. Contohnya dengan @gmail.com. Jadi apabila orang mengetikkan tanpa @gmail tanpa menyatakan suatu email, maka form tersebut akan mengatakan ini wajib diisi dengan email. Dia akan memvalidasi sebagai email. Nah, kemudian apabila selanjutnya kita akan menambah lagi, biasanya kita akan membutuhkan nomor WA atau HP. Nah, pada saat WA atau HP ini diisi juga kita menggunakan dengan singkat, tapi kita pastikan validasi itu responnya adalah angka. Nah, biasanya kan WA HP itu kan wajib diisi angka, dan kita isinya adalah isinya dengan angka. Nah, adalah angka. Nah, apabila nanti form ini diisi oleh pemirsa itu tidak dengan angka seperti ini, maka form akan mengatakan tidak bisa, dia wajib diisi dengan angka. Nah, ini yang kita wajib juga isi. Apabila biodata awal sudah bisa, kemudian maka kita akan masukkan dengan pertanyaan. Pertanyaan ini biasanya kalau dalam contoh ini saya menggunakan misalnya ingin menjual produk kepada tetangga-tetangga atau suatu komunitas, maka kami bertanya tentang kebutuhan pokoknya. Misalnya saya ingin tahu produk sabun apa saja yang digunakan, maka kita akan bertanya produk merek, biasa merek sabun mandi yang sering digunakan atau dibeli. Nah, ini kita ingin mengetahui biasanya merek-merek apa aja yang mereka ini. Nah, apabila nanti dalam bentuk opsi, bisa kita bikin di sini opsi satunya adalah misalnya sabun Lifebuoy. Jadi pemirsa akan memilih langsung sabun Lifebuoy. Nah, kemudian di sini juga ada contohnya sabun Dove misalnya. Kemudian ada sabun Lux dan lain-lainnya, kan tergantung dengan banyak pilihan. Jadi nanti pemirsa hanya bisa memilih nih. Nah, apabila ini boleh tidak dipilih, maka di sini bisa kita isi wajib diisinya tidak kita aktifkan. Nah, ini untuk contoh pembuatan survei pilihan ganda. Bagaimana dengan survei drop down? Drop down misalnya kita akan memilih peserta itu bisa memilih, misalnya kita survei terhadap mahasiswa tentang kebutuhan prodi. Misalnya kita ingin tahu mahasiswa tersebut dalam prodi apa, ya. Kita bikinlah di sini nama program studi. Nah, nama program studi ini kita akan pilih dengan drop down. Nah, opsi pertama kita akan mengisi bahwa program prodi pendidikan matematika. Kita bikin langsung pendidikan matematik. Kedua, pendidikan PhD. Nah, untuk klik tambah opsi, kita bisa langsung klik tambah opsi, yaitu opsi ketiga, pendidikan PAUD
kemudian pendidikan bahasa Indonesia, kemudian pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan jasmani. Nah, apabila pemirsanya juga wajib kita isi, harus memilih prodi, maka kita di sini pilih wajib. Nah, ini seterusnya juga seperti itu. Apabila kita ingin mengatakan survei, apabila surveinya banyak, tergantung dengan kebutuhan. Apabila nanti pemirsa juga wajib mengupload file, maka kita bisa bikin upload file. Ada tanggal atau waktu, tergantung pertanyaan survei yang ingin kita jadikan ramalan. Nah, kita anggap ini apabila survei telah selesai, kita bisa menambahkan teks untuk terima kasih di sini sebagai dari informasi aja kepada pemirsa kita. Terima kasih telah mengisi form survei ini. Oke. Nah, begini berarti form kita telah selesai. Kita anggap ini final. Nah, bagaimana untuk kita mengonline-kan? Nah, untuk memastikan form ini akan berjalan dan bisa diakses, maka kita pilih kirim. Nah, di sini ada tombol kirim. Oke, kemudian di sini ada tombol link. Klik, kalau ini email, yang ini link. Nah, inilah dia tautan atau URL yang wajib diklik untuk pemirsa waktu saat mengisi survei tersebut. Nah, untuk memudahkan mengingat atau mengkopinya, maka kita bisa perpendek URL. Nah, setelah ini kita salin. Nah, apabila form salin, kita sudah bisa membukanya di form baru. Paste. Tapi jangan lupa, ini link wajib kita ingat, dan nanti kita buka kembali. Nah, contohnya ini kita buka apabila formnya, bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini. Nama wajib diisi, alamat desa wajib diisi, email wajib diisi, HP. Nah, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Ini dia. Jadi pilihannya itu seperti ini, choice. Nah, bagaimana prodi yang pilihan drop down, maka seperti ini akan tampilannya. Kita bisa memilihnya seperti ini. Nah, ini tampilan format. Nah, bagaimana dengan elemen email? Karena kita wajib mengalihnya. Kalau kita tidak, misalnya saya tidak lengkap membuat emailnya, bagaimana hasilnya? Maka dia bilang harus email yang valid. Nah, muncul keterangan, berarti kita harus membuatnya dengan valid. Nah, apabila kita lengkap seperti ini, maka validasi email tersebut benar. Nomor HP juga begitu, kita wajib mengisi dengan angka. Tapi apabila kita tidak mengisi dengan angka di huruf, maka dia akan keluar. Harus berupa angka. Nah, ini memastikan validasi itu. Oke, formulir kita sudah selesai. Kita kembali ke form tadi awal. Kemudian kita tutup dengan klik close. Ya, ini masih form kita. Nah, selanjutnya bagaimana memastikan kita untuk melihat respon dalam bentuk Excel nantinya. Nah, di sini ada pilihan respon. Nah, semua tanggapan yang mengisi formulir nanti akan muncul di sini, dan apabila kita ingin melihatnya dalam bentuk Excel sehingga kita bisa memudahkan mengolah data, maka kita akan klik di sini, ada namanya tambah membuat spreadsheet. Nah, klik aja, kemudian di sini ada tunjukan. Apabila belum pernah kita buat, maka kita akan membuat spreadsheet baru dengan nama contohnya, biar aja tidak kita ubah. Klik di sini ada tombol buat. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, maka Google akan membuat form dalam bentuk Excel. Nah, nanti setelah responden mengisi semua pertanyaan kita, maka akan muncul di sini tanggal isi, nama, alamat desa sesuai dengan formulir yang kita isikan. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mengolah data selanjutnya. Nah, kembali ke formulir juga, pertanyaan dan respon ini juga, form ini bisa kita share beberapa orang. Artinya kita sendiri dan teman-teman, kalau memang satu kelompok bisa melihat atau menambah atau mengedit, kita bisa melibatkannya di beberapa penggunanya untuk terlibat dalam pengurusan itu.
Nah, untuk menambahkan orang yang terlibat dalam membuat form ini atau mengedit atau melihat hasil, maka kita bisa pilih di menu lainnya. Ini ada menu, kemudian pilih di sini ada namanya tambahkan kolaborator. Nah, silakan menambahkan kolaborator siapa-siapa aja nama yang bisa kita libatkan untuk mengakses ini. Nah, kali ini karena saya sendiri maka pemiliknya adalah saya. Kalau belum menambah orang, saya akan mencontohkan di sini. Saya bisa menambahkan email ya, ini saya akan menambahkan email orang yang akan mengelola ya, ini dia sudah terdaftar mengelola dengan nanti akan dikirimkan email untuk konfirmasi UKM DBG ini bisa mengakses juga form yang saya buat contoh tadi. Nah, sekarang kita akan mencek email ya, peserta yang bisa mengakses ini. Oke, kita tunggu cek email. Nah, saya ganti dulu akun saya dengan email UKM. Oke, konfirmasi dulu. Sini ada konfirmasi di HP. Oke, saya konfirmasi dulu di email konfirmasi kunci layar. Oke, saya ketik 12. Oke, di sini mencoba login kemudian ya, saya tekan 12. Oke, proses masuk. Nah, di sini saya sudah konfirmasi email saya. Oke, saya akan mengecek email UKM tadi. Nah, sini sudah masuk ada email notifikasi keamanan. Jadi sudah dikirim. Saya sebagai pengelola contoh survei pasar tadi, maka kita akan cek email di selaku UKM tadi. Oke. Nah, ini dia. Nah, ada contoh survei pasar, di sini undangan untuk mengedit. Nah, ini dia contoh survei pasar keberhasilan mengedit. Buka formulir. Nah, apabila saya bukan yang membuat survei, tapi saya dilibatkan, maka saya bisa langsung klik dan saya bisa mengedit ini sebagai surveinya. Nah, ini contoh notifikasi. Baik, itu dia surveinya. Selamat dicoba bagi adik-adik mahasiswa yang ingin membuat form survei, dan silakan menghubungi saya via WA atau nanti via Opensync bagaimana hal-hal yang ingin ditambahkan untuk menggunakan form ini. Untuk kreasi yang lain nanti bisa sendiri sesuaikan dengan tema, bisa dirubah warna, keinginan mana. Apabila ingin membuat latar, silakan dasar, gaya font, dan banyak ini untuk tema template-nya. Jadi kita bisa merubah sesuai dengan keinginan. Baik, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.